Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Pada tanggal 24 September 1972, pertunjukan udara bernama The Golden Westport Aviation berlangsung meriah di Bandara Eksekutif Sacramento di Sacramento, California. Ribuan penggemar aviasi telah berkumpul untuk melihat pesawat, termasuk model militer dan eksperimental untuk dipamerkan di sana. Namun, pertunjukan tersebut berakhir tragis ketika satu pesawat gagal untuk take off di ujung landasan pacu dan malah meluncur melalui pagar, menyeberang jalan, dan langsung menabrak toko es krim yang lagi penuh pelanggan. Bagaimana detail kejadiannya? Simak terus video ini. Sebelum masuk ke detail kronologisnya, gua kasih tahu dulu nih latar belakang dari toko es krim Farrell's. Farrell's Ice Cream adalah kedai es krim yang didirikan di Portland, Oregon pada tahun 1963. Kedai es krim ini sangat terkenal di tahun 1960-an. Pada puncaknya, terdapat 120 gerai di seluruh Amerika Serikat. Toko es krim ini terkenal dengan suasananya yang hidup atau sangat ramai. Nah, kalau ada pelanggan yang lagi berulang tahun, karyawan di sana bakal nyanyiin lagu Happy Birthday dan ngasih es krim gratis ke mereka. Dan setiap cabangnya dilengkapi dengan piano yang dapat dimainkan sendiri, serta beberapa alat musik lain yang dapat digunakan untuk menambah kesenangan di kedai es krim itu, yang akhirnya membuat suasana tokonya makin hidup. Menu es krim yang ditawarkan juga unik-unik. Ada beberapa menu es krim dengan porsi besar yang ditawarkan di sana, dan nantinya menu es krim yang besar ini bakalan dibawa pakai tandu dan diiringin pakai suara ambulan-ambulanan sama para staf karyawannya. Bahkan ada juga nih menu lucu-lucuan dengan tagline segala sesuatu yang layak dimakan memiliki kalori, yang mana di menu lucu-lucuan itu mereka nyaranin pelanggannya buat mengkonsumsi segelas uap setiap hari untuk membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Mungkin maksudnya mengeluarkan kalori kayaknya ya. Namanya juga menu lucu-lucuan. Suasana ceria ini membuat gerai Farrell's Ice Cream makin populer di kalangan keluarga, dan karena hal itu, ekspansinya terus berkembang di sepanjang tahun 1960-an. Lalu pada tahun 1969, Farrell's Ice Cream nambah cabang lagi ke Crossroads Shopping Mall di Sacramento. Mall itu posisinya deketan sama bandara dan nggak ada problem sama hal itu. Sampai akhirnya sebulan kemudian ditemukan bahwa tiang logo dari Farrell's Ice Cream melebihi batas ketinggian. Batas ketinggian ini ada karena mall tersebut berada di seberang bandara dan posisinya ini sejajar dengan landasan pacu Bandara Eksekutif Sacramento. Tapi masalah ini kayaknya nggak terlalu dihiraukan sama pihak terkait. Mereka dari pihak bandara menyimpulkan bahwa karena mall itu sendiri sudah melanggar batas ketinggian dan gak menimbulkan masalah apapun, jadi ya udah biarin aja ya karena. Selama bertahun-tahun, Farrell's Ice Cream di Mall Sacramento beroperasi tanpa insiden, hingga pada tanggal 24 September 1972, Golden Westport Aviation Air Show, sebuah pertunjukan pesawat terbang, datang ke bandara itu, dan terjadilah hal yang sangat tragis. Pertunjukan populer ini memamerkan sejumlah pesawat militer, salah satu diantaranya adalah pesawat jet Canadair Sabre Mark V, atau kita sebut saja di sini pesawat Sabre ya. Pesawat jet tempur ini sudah berdinas di militer, dijual sebagai surplus kepada pemilik swasta yang menggunakannya sebagai alat promosi dan sering mengikutsertakan pesawat ini ke dalam pertunjukan udara. Ada satu pilot bernama Richard Bingham, seorang pilot senior yang berpengalaman mengendarai berbagai jenis pesawat jet yang berbeda. Dia direkrut untuk menerbangkan pesawat Sabre di pertunjukan ini. Dan setelah melakukan latihan penerbangan selama 1 jam, si Richard ini langsung merasa bahwa dia udah menguasai sistem kendali di pesawat ini. Awalnya, pertunjukan udara itu berjalan lancar, semuanya aman terkendali, sampai akhirnya sekitar jam 16.30 atau jam setengah 5 sore, pas pertunjukan udah hampir selesai semuanya, si Richard ingin memindahkan pesawat ke posisi siap lepas landas buat nerbangin pesawat itu ke pangkalan asalnya. Nah, ketika izin diberikan untuk lepas landas, Richard langsung mengumpulkan kecepatan dan melaju di landasan pacu pesawat. Ada seorang saksi melaporkan bahwa pesawat itu mengalami sedikit goyangan atau sedikit guncangan. Nah, saksi yang saat itu masih berusia 12 tahun, entah kenapa yakin bahwa pesawat itu nggak akan berhasil lepas landas. Namun di sisi lain, sang pilot malah nggak menyadari hal tersebut. Pesawat tersebut terus mengumpulkan kecepatan sebelum mencoba untuk terbang dengan sudut yang sangat curam. Setelah naik sebentar dari aspal, pesawat tersebut terjatuh kembali ke tanah, meluncur dari ujung landasan pacu dan merobek pagar besi. Sekarang jadinya situasi makin gak kondusif nih. Semuanya ricuh. Pesawat tersebut masuk ke jalan raya, menabrak sana-sini, dan menghancurkan mobil di sekitarnya. Tangki bahan bakar di sayap pecah, menimbulkan bola api yang besar. Pesawat itu merusak tempat parkir di luar Mall Crossroads, dan kemudian, masih dengan kecepatan tinggi, langsung menabrak kedai es krim Farrell's. Hal ini membuat toko es krim itu langsung hancur dengan instan. Api dari bahan bakar yang tersisa menghanguskan bangunan tersebut, yang di dalamnya berisi sekitar ratusan orang pada saat itu.
Dinding-dinding pada runtuh, kaca pecah, dan puing-puing dari pesawat terlempar ke tempat ramai tersebut. Saat kejadian berlangsung, banyak orang yang berlarian dari pertunjukan pesawat di bandara menuju ke Mall Crossroads di seberang jalan. Di antara mereka, ada sepasang bapak dan ibu Irwin. Pasangan berusia 60-an itu mengira bahwa cucu-cucu mereka berada di Mall Crossroads. Tapi nyatanya dugaan mereka malah salah dan malah berakhir tragis. Yaitu saat mereka menyeberang jalan untuk mencari anak-anak tersebut, mereka ditabrak oleh truk dan Nyonya Irwin dinyatakan tewas di tempat. Nah, meskipun pesawat yang dikemudikan sama Richard ini mengalami kecelakaan besar, yang mengejutkannya adalah si Richard ini bisa selamat. Jadi si Richard ini ditarik dari puing-puing dengan kondisi patah tulang yang sangat parah dan masih sadar saat diselamatkan. Pas dia diangkat, dia langsung meminta maaf. Dan mungkin karena rasa bersalahnya ini, dia meminta agar orang yang saat itu menyelamatkannya buat lebih baik selamatin orang yang ada di dalam gedung daripada nyelamatin dia. Dan orang-orang saat itu pun langsung aja masuk ke dalam puing-puing gedung yang sudah hancur untuk mencari sisa-sisa korban. Truk angkut dan truk pemadam dari bandara langsung menuju ke lokasi kejadian. Truk-truk itu sengaja menerobos pagar bandara buat ngambil rute yang paling cepat menuju ke tempat kejadian. Meskipun saat itu ada banyak korban yang berhasil dikeluarkan dari puing-puing gedung, tapi tetap aja jumlah korban jiwa yang berjatuhan ternyata jumlahnya sangat banyak. Jumlah kematian adalah sebanyak 22 orang dan jumlah korban luka sebanyak 28 orang. Dalam catatan korban ini, pastinya terdapat hal yang sangat sedih, seperti contohnya ada korban bernama Kerry Francis McCloskey yang saat itu baru berusia 4 tahun, terpaksa kehilangan saudara kembarnya. Keluarga lain kehilangan 9 anggota keluarganya dalam kecelakaan tersebut, meninggalkan hanya satu orang yang selamat. Orang yang selamat itu adalah anak berusia 8 tahun yang tiba-tiba kehilangan kedua orang tua, kedua kakek nenek, 3 saudara, dan 2 sepupu. Jadi dia benar-benar sebatang kara akibat kejadian itu. Setelah kejadian tersebut, diadakanlah penyelidikan yang akhirnya mengungkap bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh kombinasi antara kesalahan pilot dan perencanaan terbang yang buruk. Richard terbukti bersalah karena mencoba untuk lepas landas dengan sudut yang terlalu curam, yang mana kondisi itu sedikit mustahil buat dilakukan untuk take off. Tapi Richard tetap maksain. Nah, meskipun dia kurang berpengalaman dalam menerbangkan pesawat jenis ini, yaitu pesawat Jet Saber, tapi itu nggak sepenuhnya kesalahan dia. Penyelidik menemukan bahwa tata letak area di sekitar landasan pacu juga berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Jadi di sekitaran area landasan pacu itu sangat padat. Ada banyak pohon, gedung, dan menara air yang menjulang tinggi di sekitar ujung landasan pacu yang jaraknya juga pendek. Kepadatan area inilah yang menyebabkan Richard mencoba untuk take off dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Meskipun dalam kejadian ini Richard adalah pelaku langsung atau pelaku utama yang menyebabkan kecelakaan, tapi nyatanya hal ini juga akibat dari petugas bandara yang menghiraukan kondisi di sekitar bandara, yang akhirnya makin lama makin berpotensi menimbulkan kecelakaan, karena kan makin lama makin padat gedung-gedung di sekitarnya. Beberapa perizinan untuk pembangunan gedung sudah diizinkan untuk dibangun terlalu dekat dengan ujung landasan pacu, yang akhirnya menjadi hambatan bagi para pilot buat take off. Seperti yang udah dibilang di awal, para pihak terkait beralasan bahwa hambatan yang sudah ada belum menimbulkan masalah apapun. Bandara Eksekutif Sacramento ini bukanlah tempat yang cocok untuk jet militer buat lepas landas atau take off, tapi pesawat Jet Saber malah diizinkan buat melakukannya untuk kepentingan pertunjukan udara. Selain itu, Richard juga diberi izin untuk menerbangkannya meskipun hampir nggak punya pengalaman buat ngendalin pesawat jet jenis ini. Sekali lagi, ini adalah perizinan yang ngaco yang diberikan sama pihak terkait yang harusnya hal ini dilarang. Setelah kecelakaan, perizinan-perizinan yang ngaco pun akhirnya ditutup. Tidak ada lagi pesawat militer, bahkan yang dimiliki secara pribadi, yang dapat terbang di atas daerah yang padat penduduk tanpa izin khusus. Tidak ada lagi seorang pilot dengan pengalaman sedikit dalam pesawat tertentu diperbolehkan untuk menerbangkannya, bahkan hanya untuk sekali penerbangan tanpa pengawasan, itu nggak boleh lagi. Dan tidak ada lagi pengecualian terhadap batas ketinggian yang direkomendasikan untuk instalasi bangunan di luar bandara. Waktu telah berubah sejak tahun 1972. Zonasi area di sekitar Bandara Eksekutif Sacramento sekarang diatur secara ketat. Farrell's Ice Cream sekarang bisnisnya udah gulung tikar dengan gerai terakhirnya ditutup pada tahun 2019. Richard Bingham, sang pilot, tidak pernah terbang lagi. Golden Westport Aviation Air Show tidak ada lagi, namun banyak pertunjukan udara lainnya dihadiri oleh ribuan orang setiap tahunnya. Mall Crossroads sekarang berubah menjadi pusat perbelanjaan Freeport Square dan ada sebuah tugu peringatan yang sekarang berdiri tepat di depan pintu Farrell's Ice Cream yang dahulu berada. Di sana ada 2 plakat terukir dengan nama-nama korban yang tewas. Selain penanda ini, ada juga tugu peringatan hidup untuk bencana ini, yaitu Firefighters Burn Institute. Selama bertahun-tahun sebelum kecelakaan,
Pemadam kebakaran di Sacramento telah berjuang agar pemerintah mau mengatasi kurangnya fasilitas perawatan korban luka bakar di daerah tersebut. Tetapi permohonan mereka diabaikan. Lalu ketika tragedi ini kejadian, akhirnya pemerintah menyoroti kebutuhan akan penyediaan fasilitas perawatan korban luka bakar yang lebih baik. Institut ini dibangun 1 tahun setelah kejadian. Sampai sekarang, institut ini memberikan perawatan khusus dan rehabilitasi untuk para korban luka bakar dan melakukan riset atau penelitian penting yang sedikit demi sedikit memperbaiki kehidupan para korban luka bakar tidak hanya di Sacramento, tetapi juga di seluruh dunia. Dan itulah kisah tragis dari bencana yang menghantam kedai es krim Farrell's pada tahun 1972. Siapa yang menyangka bahwa satu pesawat jet yang harusnya terbang malah berakhir menabrak toko es krim yang penuh dengan pelanggan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang keputusan yang diambil dengan gegabah dan langkah-langkah yang kurang hati-hati bisa berdampak besar pada nyawa dan kehidupan banyak orang. Dan dari cerita ini, kita belajar tentang pentingnya perencanaan yang baik dan pengambilan keputusan yang bijak. Kita juga melihat bagaimana tragedi bisa memicu perubahan positif, seperti peningkatan peraturan keamanan dan pendirian institusi yang berfokus pada perawatan dan rehabilitasi para korban. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ingatlah bahwa di balik kejadian tragis, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa untuk berhati-hati, berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan, dan selalu menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Kalau kalian ada saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.